Purbaya nilai Destri layak pimpin Bank Indonesia. Baksos Polresta Bandara Soekarno-Hatta sambut HUT RI ke-81. Pemerintah komitmen tangani dan cegah krisis iklim. Modus penipuan love scamming marak dilakukan oleh WNA. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menyajikan berita seputar politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, di mana Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pendidikan psikologi harus bisa menjadi instrumen yang berdampak dalam menekankan masalah kejiwaan. Hal tersebut dilatar belakangi akibat banyaknya mahasiswa yang stres akibat berbagai macam tekanan. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terus memperhatikan persoalan kesehatan mental di kalangan generasi muda, di mana hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan jika perguruan tinggi dan insan psikologis mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan edukasi yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Brian menilai perubahan teknologi, persaingan global, serta dinamika kehidupan yang semakin cepat membutuhkan masyarakat yang memiliki ketahanan dan wawasan yang memadai. Dalam kondisi tersebut, ilmu psikologi dinilai memiliki ruang yang luas untuk memberikan pemahaman sekaligus membantu masyarakat menghadapi perubahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan para veteran hadir dalam memperingati Hari Veteran Nasional di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam peringatan Hari Veteran 2026, Menteri Pertahanan menegaskan negara berkewajiban memberikan tunjangan kesejahteraan dan kesehatan untuk para veteran. Dengan mengenakan seragam, ratusan veteran bersama-sama memperingati Hari Veteran Nasional bersama Kementerian Pertahanan di Balai Sudirman Tebet, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin hadir di tengah para veteran, menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh veteran di Indonesia. Untuk tunjangan kesejahteraan dan layanan kesehatan para veteran, pemerintah menegaskan hal tersebut merupakan kewajiban negara. Menyerahkan sertifikat penghargaan juga diteruskan kepada Kementerian Keuangan sebagai komitmen bahwa negara tidak akan pernah melupakan jasa para veteran. Ada suatu kewajiban negara untuk memberikan hak kepada veteran. Dan kalau tadi mendengar saya menyampaikan sertifikat, itu ada tembusan kepada Menteri Keuangan. Jadi negara tidak akan melupakan jasa veteran. Di peringatan Hari Veteran Nasional 2026, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta martabat bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mengejar pendidikan tinggi rupanya juga digandrungi oleh kaum pekerja Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh adanya MOU antara Universitas Terbuka dengan KSPSI yang disaksikan langsung oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perluasan akses pendidikan tinggi bagi pekerja melalui kerjasama Universitas Terbuka dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai tridharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas pekerja sekaligus mendukung kebutuhan industri. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kerja.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hari pertama Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi awal perjalanan baru bagi para murid angkatan pertama. Mereka datang membawa pengalaman, prestasi, cita-cita, serta semangat untuk tumbuh bersama di lingkungan belajar yang baru. Saat mengunjungi SNT 7 Bogor, Jawa Barat pada 10 Agustus, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan pesan untuk para murid. Ia berharap kehadiran SNT dapat memberikan kesempatan dan layanan pendidikan yang mendukung murid dengan kemampuan istimewa agar potensi mereka dapat berkembang secara lebih optimal. Hari pertama Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT menjadi momen bersejarah bagi para murid angkatan pertama. Mereka memulai perjalanan baru dengan membawa beragam pengalaman, prestasi, dan cita-cita. Di lingkungan sekolah yang baru, para murid mendapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. SNT diharapkan menjadi ruang pendidikan yang mampu mendukung setiap potensi yang dimiliki para murid. Saat melakukan kunjungan ke SNT 7 Bogor, Jawa Barat, pada 10 Agustus, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan harapannya terhadap kehadiran SNT. Menurutnya, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan dan layanan pendidikan bagi murid dengan kemampuan istimewa. Sekolah yang unggul, tentu kita harapkan mereka punya kemampuan untuk dapat melanjutkan studi di dalam maupun di luar negeri. Tentu semuanya sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga karena itu selama mereka belajar di sini, semuanya full gratis, semuanya full beasiswa. Kita lengkapi sarana dan prasarananya. Harapannya tentu kalau mereka sudah selesai dari Sekolah Nasional Terintegrasi ini, dapat melanjutkan ke jenjang lebih baik. Tapi untuk yang SMP, lulusan SMP SNT karena terintegrasi, dia otomatis bisa diterima di SMA. Jadi tidak pakai seleksi lagi. Makanya kita sebut terintegrasi. Melalui lingkungan belajar yang mendukung, para murid diharapkan dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya secara lebih optimal, sehingga mereka tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga memiliki ruang untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menaker Yasirli resmi membuka program pemagaman nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta pada Selasa 11 Agustus 2026. Selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemegangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta pada Selasa 11 Agustus 2026. Pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurutnya, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan. Peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa magang. Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, program pemagangan nasional 2026 menargetkan 150.000 peserta. Sekarang mungkin adik-adik mencari pekerjaan, mengejar pekerjaan. Tapi dengan adanya pengalaman kerja nanti di magang, ada teman baru, ada link baru, ada relasi baru, ada ilmu keterampilan dan pembelajaran dari mentor-mentor yang didapat saat magang, yang dulunya adik-adik itu mengejar pekerjaan, setelah 6 bulan insya Allah pekerjaan yang akan mengejar adik-adik di sini. Sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan 2 tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan selanjutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai upah minimum kabupaten kota tempatnya. Pada pembukaan program tahun kedua, pemerintah juga menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program.
Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sepakat memperkuat kerjasama dalam menangani para pengungsi korban konflik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan penanganan para pengungsi dapat berjalan secara optimal dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Kementerian Sosial bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyepakati kerjasama dalam penanganan para pengungsi korban konflik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan penanganan para pengungsi dapat berjalan secara optimal dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Penanganan pengungsi yang terdampak konflik memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap para pengungsi dapat terpenuhi secara menyeluruh. Sinergi Kemensos dan Komnas HAM juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik tetap terjaga. Pemerintah terus mendorong penanganan pengungsi korban konflik secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Keselamatan, kenyamanan, dan pemenuhan hak para pengungsi menjadi prioritas dalam upaya pemulihan di Papua Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga BNN memperkuat kolaborasi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kerjasama ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi tetapi juga membekali para penyintas agar dapat kembali produktif. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan nafsa secara terpadu. Penandatanganan berlangsung di kantor BNN Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, serta Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Melalui kerjasama ini, layanan rehabilitasi medis dan sosial akan diperkuat melalui integrasi data, peningkatan kapasitas petugas, serta penyesuaian layanan dengan kebutuhan para penerima manfaat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pasca rehabilitasi, mulai dari pelatihan keterampilan, kewirausahaan, hingga penempatan kerja. Integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi salah satu bagian penting dalam kolaborasi ini. Data tersebut diharapkan membantu kementerian dan lembaga memberikan penanganan sesuai tugas dan kebutuhan masing-masing. Dengan sinergi antar lembaga, pemerintah berupaya memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada tahap rehabilitasi, tetapi berlanjut hingga para penyintas mampu kembali mandiri, produktif, dan berperan aktif di masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tanggapi kabar reshuffle kabinet. Sebagai menteri, ia hanya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Soal reshuffle, menurutnya itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto kini kembali diterpa isu reshuffle. Menanggapi hal itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menanggapi secara santai. Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, Bahlil mengaku bekerja sesuai dengan perintah Presiden dan undang-undang yang berlaku. Jika hasilnya berujung reshuffle, menurut Bahlil, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Bahlil menilai, Menteri tak boleh berpikir, apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan, nggak ada pembahasan itu. Nah, kita nggak ngerti itu. Kita nggak ngerti itu. Yang jelas begini, tugas kami sebagai Menteri itu adalah pembantu Presiden. Ia namanya pembantu Presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengajak seluruh pelaku usaha dalam ekosistem haji dan umroh
untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang akurat dari dunia usaha dinilai jadi bagian penting dalam menyediakan gambaran perekonomian nasional. Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik merupakan langkah penting dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengajak seluruh pelaku usaha dalam ekosistem haji dan umroh, khususnya PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus, serta penyedia layanan haji dan umroh untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang akurat dari dunia usaha dinilai jadi bagian penting dalam menyediakan gambaran perekonomian nasional serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Saya Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengajak seluruh pelaku usaha Indonesia di bidang haji dan umroh, khususnya penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, serta seluruh penyedia layanan haji dan umroh untuk berpartisipasi aktif dan turut mensukseskan sensus ekonomi 2026. Dukungan dari dunia usaha akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sehingga mampu mendorong perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi soal calon gubernur Bank Indonesia yakni Destri Damayanti yang menjadi kandidat tunggal. Menurutnya hubungan dirinya dan Destri sudah sangat dekat dan mengklaim dapat bekerja. Presiden Prabowo Subianto telah menominasikan Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri. Destri yang saat ini menjabat sebagai gubernur sementara dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang moneter dan keuangan, serta diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut Destri memiliki kapasitas dan pengalaman yang kuat, serta hubungan kerja yang baik dengan pemerintah. Menurutnya, hubungan kerja yang dinilai solid antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan mampu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ke depan. Selain itu, pasar juga menyambut positif pencalonan Destri yang dinilai mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanggapannya Pak? Ya bagus, ya kan pengalaman cukup dan sebenarnya saya cukup dekat. Dia waktu saya ketua Dewan Komisioner LPS, dia kan ex officio dari Bank Sentral. Jadi saya pikir bagus, kita biasa koordinasi dan kerjasama dengan baik. Jadi nggak ada masalah. Parlemen dijadwalkan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destri Damayanti sebelum resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Sambut HUT RI ke-81, Kemenimipas gelar aksi donor darah 1.000 kantong darah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan. Pemirsa, di mana menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar beragam kegiatan di Tangerang, Banten. Tak hanya seremonial, kegiatan diisi dengan aksi sosial dan layanan publik yang melibatkan masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Tangerang, Banten pada Minggu 9 Agustus 2026. Beragam kegiatan digelar, mulai dari fun walk, bakti sosial donor darah, hingga layanan penerbitan paspor pada hari libur. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut, peringatan kemerdekaan tidak semata menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta kepedulian terhadap sesama. Tahun ini peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semangat tersebut diwujudkan Kemenpas melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peserta fun walk diajak melintasi Taman Makam Pahlawan Kota Tangerang untuk melakukan aksi bersih makam, ziarah, dan tabur bunga. Kemenpas juga menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, layanan penerbitan paspor dibuka pada hari libur untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian. Sementara itu, donor darah digelar bekerja sama dengan PMI dengan target mengumpulkan 1.000 kantong darah dari pegawai dan taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rangkaian kegiatan ini menjadi wujud semangat kemerdekaan yang diisi dengan gotong royong pelayanan publik dan kepedulian sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan promo tarif layanan Transjatim. Tarif perjalanan ditetapkan menjadi hanya Rp81 sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadirkan kado spesial bagi masyarakat Jatim dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Pemprov Jatim memberikan promo tarif Trans Jatim mulai Rp81 untuk sekali perjalanan selama sepekan mulai 11 hingga 17 Agustus 2026. Promo kemerdekaan HUT 81 Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional 2026. Program ini berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Khofifah mengatakan, promo tersebut dihadirkan sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan, sekaligus mengajak semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah. Kegiatan yang bekerja sama dengan PMI ini digelar di TOD M1 dan terbuka bagi masyarakat hingga komunitas ojol di sekitar kawasan bandara. Berbagai layanan kesehatan gratis dihadirkan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan bakti sosial ini menyasar masyarakat di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Sejumlah layanan dapat dimanfaatkan warga maupun komunitas ojol secara gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan umum, hingga konsultasi langsung dengan dokter. Warga juga mendapatkan obat-obatan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan arahan tenaga medis. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan donor darah sukarela serta layanan ganti oli gratis bagi komunitas ojol yang memenuhi persyaratan. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Ida Bagus Widwan Sutadi menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus mengisi peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Hari ini yaitu kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, servis oli gratis, serta donor darah, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya sangat berjalan dengan lancar, ya berkat satu sama lain kita saling mendukung.
Jadi saya apresiasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya hubungan kebersamaan kita, satu kesatuan, bagian Polri itu juga bagian daripada masyarakat, kan begitu harapannya. Dan saya titip agar hubungan dan interaksi ini tetap terjaga, saling koordinasi, kolaborasi, memberikan informasi, komunikasi, bagaimana kita sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mudah-mudahan apa niat baik kita selalu mendapatkan tuntunan sinar suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan juga dalam mengais rezeki di jalanan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Pelaksanaan bakti sosial ini terlaksana berkat sinergi Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Palang Merah Indonesia serta melibatkan jajaran pejabat utama Polresta Bandara Suta. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Melalui kegiatan ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan aksi nyata untuk membantu masyarakat. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan dan donor darah ini menjadi salah satu upaya Polresta Bandara Soekarno-Hatta mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan publik di kawasan bandara. Dari Tangerang, Mujeb Latumarisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat cinta tanah air berkumandang di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ribuan bendera merah putih dikibarkan dan bendera raksasa berhasil dibentangkan di tebing Tugu Garuda Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Jagoi Babang, Kalimantan Barat untuk mengikuti kirap merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi BAIS TNI turut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, instansi perbatasan, organisasi masyarakat, serta para pelajar. Kirap dimulai dari kantor desa Jagoi, melintasi kawasan pos lintas batas negara Jagoi Babang, hingga menuju lapangan helipad Tugu Garuda. Sepanjang perjalanan, suasana semarak terlihat melalui penampilan drum band dan tarian tradisional Dayak. Bendera merah putih raksasa berukuran 8 x 17 meter berhasil dibentangkan di tebing Tugu Garuda. Pengibaran bendera raksasa tersebut menjadi simbol kokohnya nasionalisme dan komitmen masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, 3.000 bendera merah putih dipasang di sepanjang jalan protokol Jagoi Babang, menjadikan kawasan perbatasan dipenuhi nuansa merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Betapa luar biasanya kedaulatan yang ada di beranda terdepan Indonesia. Kami beserta seluruh stakeholder di Jagoi Babang, dalam hal ini Forkopimcam, kemudian PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, dan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yon Armet 19, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAIS TNI yang menginisiasi kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan harapan tahun depan bisa dilaksanakan kembali, bisa itu lebih meriah atau sama dengan seperti saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali meluncurkan program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda Indonesia. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Tingginya persaingan di dunia kerja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi generasi muda melalui berbagai program pengembangan SDM.
Salah satunya melalui program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 yang diluncurkan untuk memberikan pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia profesional. Deputi 1 Bakom RI, Fuad Padepi, menyampaikan program ini menargetkan hingga 150.000 peserta dengan dukungan anggaran sebesar 4,15 triliun rupiah. Fuad mengungkapkan program Magang Nasional Angkatan 2 selama 6 bulan menghadirkan sejumlah penyempurnaan, termasuk perluasan sasaran peserta dan penguatan sistem digital melalui platform Magang Hub dan Sertif Hub. Selain memperoleh pengalaman kerja secara langsung, peserta juga akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, serta sertifikasi kompetensi secara gratis. Pelaksanaan Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 merupakan bagian dari 8 paket kebijakan stimulus ekonomi pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah. Pembangunan dan orientasi Magang Nasional Angkatan 2 Batch 1 telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2026, diikuti oleh 46.160 peserta dari seluruh Indonesia. Para peserta akan menjalani pemagangan selama 6 bulan di berbagai perusahaan swasta maupun kementerian lembaga. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan antusiasme publik atau para fresh graduate terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memberikan akses kepada talenta-talenta muda yang punya pengalaman di dunia kerja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi, pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendidikan modern dan berkualitas hingga ke berbagai daerah di tanah air. Deputi 1 Bakom RI, Fuad Padepi, menjelaskan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dirancang untuk menyediakan akses pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Fuad menyampaikan SNT mengusung konsep pembelajaran berbasis STEAMS, yakni sains, teknologi, rekayasa, seni matematika, dan juga olahraga atau STEAMS, yang didukung fasilitas modern dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara. Menurut Fuad, program ini diprioritaskan untuk daerah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan berkualitas, sekaligus menjadi pusat inovasi pembelajaran bagi sekolah-sekolah di sekitar. Selain sebagai penguatan akademik, SNT juga mendorong pengembangan karakter, penguasaan bahasa asing, serta keterampilan global dengan tetap berakar pada nilai-nilai Indonesia dan kearifan lokal. SNT menumbuh kembangkan potensi setiap anak agar berakar pada nilai-nilai Indonesia dan kearifan lokal, sekaligus berwawasan global. Pembelajaran didukung fasilitas modern tanpa asrama dan seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung negara. Fokus pembelajarannya mencakup sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga atau disingkat STEAMS. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah STEM, di sini ditambah faktor seni atau art menjadi STEAMS, penguasaan bahasa asing serta pengembangan karakter dan keterampilan global. Tujuan penyelenggaraan SNT adalah menyediakan akses pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya yang berada di kabupaten, kota kecil, dan wilayah yang belum memiliki layanan pendidikan berkualitas. SNT diposisikan sebagai pusat pembelajaran dan inovasi pendidikan yang memperkuat kapasitas guru dan sistem pembelajaran, sekaligus membuka akses pemanfaatan fasilitas bersama bagi sekolah-sekolah di sekitarnya, dengan tujuan utama pemerataan mutu pendidikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi terus memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan tinggi.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan riset bersama, pertukaran mahasiswa hingga penguatan pendidikan digital. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia terus mempererat kerjasama antar negara dan antar kampus melalui penguatan kolaborasi kampus, pertukaran mahasiswa, hingga riset bersama. Hal ini menjadi pembahasan saat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amaudi. Mendikti-Saintek menyampaikan bahwa kerjasama pendidikan tinggi Indonesia-Arab Saudi perlu diarahkan pada kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi pengembangan kapasitas akademik kedua negara. Salah satu bentuk yang didorong adalah penguatan riset bersama dengan melibatkan profesor dan peneliti dari perguruan tinggi Indonesia dan Arab Saudi. Sementara itu, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperkuat hubungan kerjasama pendidikan dengan Indonesia. Menurutnya, kerjasama pendidikan dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pendidikan digital dan pertukaran pengalaman antara kedua negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH untuk memperkuat komitmen dalam upaya pemulihan lingkungan dan mencegah krisis iklim. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah, lembaga non-pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil dinilai sangat penting untuk memperkuat dan memastikan program lingkungan berjalan berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah terus mendorong penyelesaian berbagai hambatan dalam program lingkungan hidup. Menurutnya, dalam 20 bulan pemerintahan, sejumlah kebijakan dan regulasi telah berhasil diselesaikan, salah satunya terkait nilai ekonomi karbon. Pemerintah juga telah menyelesaikan sistem registri unit karbon atau SRUK yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Menko Zulhas menegaskan upaya pemulihan lingkungan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi kunci untuk memperkuat program perlindungan lingkungan, sekaligus mempercepat langkah Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Hari ini juga sudah tanda tangan 10 provinsi senilai hampir hanya di bidang kehutanan hampir 800 miliar. Tapi ada juga yang belum berhasil. Misalnya PGN, kita sedang kerja keras, kita tertibkan, misalnya 1-2 bulan ini bisa kita selesaikan, mohon doanya. Ada juga koperasi desa katanya di gunung, kalau betul dan gunung nggak bisa dilalui, kita akan tertibkan. Ya, karena ini pekerjaan besar, banyak, kami mengakui ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Nah, tugas saya sebagai Menko itu kalau ada hambatan, itu saya selesaikan. Seperti tadi, aturan-aturan mengenai nilai ekonomi karbon, sudah ada 33 regulasi yang kita rapikan, termasuk pengelolaan sampah. Yang dulu 11 tahun tidak selesai, ya regulasinya kita selesaikan, sekarang sudah 40 darurat, kota-kota yang darurat itu kita selesaikan, termasuk Bantar Gebang untuk memulai pembangunannya. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan diperingati 17 Agustus 2026, sejumlah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten dilakukan perawatan dan pengecatan ulang. Perawatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan upacara renungan suci yang akan digelar pada malam 16 Agustus menuju 17 Agustus. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pengurus Taman Makam Pahlawan Taruna Kota Tangerang, Banten melakukan sejumlah perawatan. Salah satunya dengan mengecat ulang makam para pahlawan agar kondisinya tetap terawat dan layak menjelang pelaksanaan upacara renungan suci. Upacara renungan suci akan digelar pada malam 16 Agustus menuju 17 Agustus dan dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tangerang bersama jajaran Forkopimda. Pengurus TMP Taruna Muhaimin menyebut perawatan makam dilakukan secara berkala, terutama menjelang momen penting nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Sementara kebersihan area Taman Makam Pahlawan dilakukan setiap hari, mulai dari menyapu hingga memastikan lingkungan makam tetap bersih, asri dan nyaman bagi para peziarah.
Pengecatan makam dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun dan dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan, TMP Taruna juga menyimpan jejak sejarah perjuangan melalui Museum Juang Taruna. Museum ini menjadi salah satu tempat yang mengabadikan sejarah peristiwa pertempuran Lengkong, yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di TMP Taruna dimakamkan sejumlah tokoh dan pejuang, di antaranya Mayor Daan Mogot, Letnan IRM Subianto Dejoyo Hadikusumo, dan Letnan IR Sutopo. Selain itu terdapat pula 34 makam Taruna Akademi Militer yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Ini dalam rangka perawatan rutin ya dari Taman Makam Pahlawan Taruna, tentunya dari Pemkot Tangerang. Kita melakukan perawatan rutin, pengecatan makam, dan menyambut HUT RI ke-81. Kalau pembersihan makam kan setiap hari, seperti menyapu dan segala macam itu setiap hari. Kalau pengecatan biasanya setahun bisa minimal 1 kali, bisa 2 kali. Kalau setiap tahun bulan Agustusnya di sini malam diadakan upacara renungan suci jam 12 malam, itu biasanya malam 17. Tanggal 16 malam berarti malam 7. Jadi pas tanggal 17 Agustus itu udah mulai upacara renungan suci yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Tangerang beserta jajaran dan juga Forkopimda. Salah satunya cukup familiar, namanya dijadikan nama jalan, yaitu Mayor Daan Mogot, terus ada Letnan Sutopo, terus ada Letnan RM Subianto, itu 3 perwira tingginya, dan juga ada 34 taruna yang gugur dalam sebuah peristiwa pertempuran Lengkong. Perawatan dan pengecatan ulang makam di TMP Taruna ini diharapkan dapat menjaga kelayakan dan kehormatan tempat peristirahatan para pahlawan, sekaligus mendukung kesiapan pelaksanaan upacara renungan suci dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pucep Latum Marisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah masih mengkaji penyederhanaan paspor merah putih bagi masyarakat agar tidak mempermudah mobilitas keluar masuk antar negara di dunia. Penyederhanaan ini dilakukan usai penundaan penerbitan yang seharusnya dilakukan pada tahun lalu. Yang non-laminating, polikarbonat, pokoknya satu aja. Jadi nggak membingungkan masyarakat. Itu yang paling penting, karena nanti itu juga kan dengan perkembangan teknologi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Hendarsam Marantoko menjelaskan masalah keamanan pada buku paspor merah putih ini terus dipratinjau ketika nantinya diluncurkan secara resmi kepada masyarakat. Hendarsam menjelaskan mekanisme penyederhanaan ini berfokus pada aksesibilitas pemilik paspor merah putih, baik dari sisi kualitas bahan buku paspor hingga pengembangan teknologi dalam buku tersebut. Hal ini ditekankan Hendarsam saat memberikan keterangan pers di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta pada Rabu siang. Sebelumnya peluncuran penertiban paspor merah putih dilakukan pada 17 Agustus 2025. Namun pemerintah memilih untuk menunda peluncuran dengan alasan fokus kepada penyempurnaan teknologi pada buku tersebut. Nggak ada berbagai jenis paspor, itu cuma ada satu paspor aja. Jadi kalau nanti dia polikarbonat, kita kasih polikarbonat aja sudah. Jadi nggak ada lagi kan paspor yang non elektronik, yang non laminating, polikarbonat, pokoknya satu aja. Jadi nggak membingungkan masyarakat. Itu yang paling penting, karena nanti itu juga kan dengan perkembangan teknologi pembacaan paspor ya di autogate, kalau kita variannya berbeda-beda ini nanti akan mempersulit warga negara kita juga. Jadi kita sederhanakan ini lagi kita kaji terkait dengan hal tersebut. Lebih lanjut, pemerintah akan mengumumkan peluncuran penerbitan paspor merah putih apabila telah melalui tahap keamanan data hingga proses pemutakhiran teknologi pada buku tersebut, sehingga masyarakat tidak merasakan gangguan di pemeriksaan keimigrasian setiap negara di dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat upaya pemulihan lingkungan di Indonesia. Melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, pemerintah menggandeng organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan lingkungan. Pemerintah menilai kolaborasi antara berbagai lembaga menjadi langkah positif dalam mempercepat pemulihan lingkungan di Indonesia. Keterlibatan organisasi non-pemerintahan atau NGO, serta organisasi masyarakat sipil atau CSO menjadi penting sebab keduanya dinilai memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Pemerintah menegaskan kolaborasi tersebut perlu terus dilanjutkan, tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga pihak non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap pemulihan lingkungan. Melalui kolaborasi ini, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berharap upaya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ada kolaborasi dari berbagai lembaga dan pemerintah Indonesia melalui GDLH, dan tentunya pasti itu kita kerjakan dengan baik dan juga tidak melalui pemerintah, tapi juga kalangan NGO, CSO dan sebagainya, yang mana kita mereka sudah terdekat dengan budaya komunikasi, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Jadi kolaborasi sangat baik dan saya ingatkan, dan kami tetap mengundang kepada siapapun yang punya concern dengan pemulihan lingkungan di Indonesia, lembaga siapapun, pemerintah manapun di dunia ini, lembaga beberapa serta bersama-sama berkolaborasi memberikan pemulihan lingkungan lebih baik di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Modus penipuan love scamming marak dilakukan oleh WNA. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana imigrasi Indonesia pastikan praktik penipuan love scamming marak terjadi di Indonesia dengan menjaring calon korban yang berasal dari luar negeri. Meski demikian, pemerintah mengalami sejumlah kendala penindakan karena dalam kasus ini tidak ditemukan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Kasus penipuan kencan daring atau love scamming menjadi yang tertinggi terjadi di Indonesia hingga saat ini. Direktur Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman memastikan seluruh pelaku berada di Indonesia dan menjaring setiap calon korban di luar negeri. Penemuan kasus ini membuat imigrasi Indonesia mengalami sejumlah kendala usai tidak ada temuan korban yang terjerat merupakan warga negara Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah memastikan para pelaku melakukan 2 tindak pidana yang berkaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Peraturan Keimigrasian. Pernyataan ini disampaikan oleh Yuldi dalam jumpa pers di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta pada Rabu siang. Saat ini love scamming, judi online itu masih yang cukup mendominasi
untuk modus-modus mereka melakukan itu. Hanya saja kita agak sedikit terkendala apabila mereka melakukan tindak pidana tersebut di Indonesia, tetapi korbannya di luar negeri. Contoh, pelakunya dari Vietnam ataupun China, tetapi korbannya tidak ada satupun yang di Indonesia. Ini merupakan salah satu handicap kita untuk melakukan ataupun meningkatkan ke pro-justisia atau penyidikan. Tetapi itu juga tidak kalah strategi kita dalam rangka untuk meningkatkan pro-justisia. Jadi kita tidak melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana lob scam-nya ataupun investasi scam-nya, tetapi kaitannya dengan izin tinggalnya. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa di mana tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi penumpang dan kru KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kapal diketahui sedang dalam perjalanan dari Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar di Lombok. Kebakaran melanda KMP Putri Yasmin saat berlayar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi. Peristiwa terjadi sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah. Kantor SAR Mataram menerima informasi kejadian sekitar 24 menit kemudian dan langsung mengerahkan personel serta sarana penyelamatan ke lokasi. Kapal tersebut diketahui sedang berlayar dari Pelabuhan Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Untuk mempercepat proses evakuasi, kantor SAR Mataram mengerahkan KN 220 Mataram, Rigid Inflatable Boat atau RIB, serta Rigid Buoyancy Boat atau RBB. Operasi juga diperkuat kantor SAR Denpasar dengan mengerahkan KN SAR Arjuna. Sementara pemantauan dari udara dilakukan menggunakan helikopter SKI Air Bali. Tim SAR gabungan belum merilis adanya korban dalam insiden kebakaran dan hingga siang ini tim SAR masih berada di lokasi dan terus melakukan evakuasi serta memantau kondisi penumpang dan kru KMP Putri Yasmin. Keselamatan seluruh penumpang dan kru menjadi prioritas dalam operasi penanganan kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan sawit terjadi di Desa Pelawan Jaya, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Sebanyak 20 personel Yonif TP896SP diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke kawasan yang lebih luas. Kebakaran lahan sawit terjadi di Desa Pelawang Jaya, Kecamatan Pelawan Jaya, Kabupaten Sarolangun, Jambi pada Selasa malam. Kejadian ini pertama kali diketahui warga setelah muncul kepulan asap dari area di samping SD 207 Pelawan. Menerima laporan tersebut, Yonif TP896SP segera mengerahkan 20 personil yang dipimpin Letda CPL Roni Wijaya dengan dukungan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Prajurit bersama masyarakat langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke lahan dan permukiman di sekitarnya. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah yang menjalar ke lahan sawit dan kondisi tanah gambut membuat api mudah menyebar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda belasan rumah warga di kawasan pemukiman padat Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran juga melanda 4 rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan di lorong Lawang Kidul Darat, Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Api dengan cepat membesar dan merambat di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga seperti peralatan elektronik dan pakaian dari bangunan yang terancam terbakar. Sementara warga lain berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air sumur dan peralatan seadanya. Selang 2 jam kemudian petugas berhasil mengendalikan kobaran api. Proses pemadaman sendiri berapa lama? Untuk saat ini proses pemadaman sudah hampir mencapai 2 jam dan saat ini masih melakukan pendinginan. Minimal tidak ada kobaran api yang kita simulasikan. Kondisinya sudah dapat dipastikan tidak ada korban jiwa. Untuk korban jiwa kita belum berani mengeluarkan rilis resmi, tapi tadi ada beberapa korban luka yang warga melakukan mungkin karena adanya benda tajam serpihan-serpihan. Data sementara ada berapa atap atau rumah ini? Untuk data kita belum berani memastikan, tapi sepertinya ini ada satu petak bahkan mungkin. Sementara itu, si Jago Merah juga melahap 4 rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan di lorong Lawang Kidul Darat, Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan terus meluas, membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan harta benda. Kelihatannya di sini kami nggak tahu juga pas bangun api itulah sudah ini. Sudah besar? Sudah besar ya. Ada berapa rumah ini yang terbakar Pak? Ini baru kelihatan 4. 4 rumah yang baru kelihatan. Ini belum tahu jumlahnya. Iya. Yang baru kelihatan ini 4, ini 2. Awalnya dari yang mana? Rumah yang mana Pak? Ya di tengah itu nggak tahu jadinya asal mulanya. Tahu-tahu di tengah. Tiba-tiba sudah besar ya? Iya, sudah besar. Saat ini mereka masih melakukan pemadaman, itu untuk penyebab sendiri itu belum diketahui pasti apa. Namun begitu tadi kita mendapat informasi kebakaran dari warga yang melihat langsung bahwa api sudah memang Infonya ada yang lagi masak tadi Pak? Bisa jadi mungkin info yang ada lagi masak atau memang ada yang menyebutkan juga dari salah satu perangkat elektronik yang menggunakan listrik. Namun secara pasti kita menduga seperti itu ya. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat yang terjadi di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus meluas hingga Rabu siang. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar hingga mencapai sekitar 2 hektar. Sejumlah armada pemadam dikerahkan berikut petugas gabungan dan juga relawan. Kobaran api dan juga asap yang membumbung tinggi ini membakar gunungan sampah di tempat pembuangan akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sejak Rabu dini hari. Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke segala arah. Bahkan asap tebal dan pekat terus membumbung tinggi menyelimuti sekitar lokasi seluas 5,5 hektar. Petugas gabungan dari mulai Damkar, BPBD, TNI, dan Polri dikerahkan untuk melakukan penanganan. Hingga Rabu siang, kebakaran semakin meluas hingga diperkirakan mencapai 2 hektar. Sementara petugas gabungan dan juga relawan terus ditambah. Berikut armada pemadam dari semua sektoral. Informasi kebakaran, saya terima informasi dari bawahan saya sekitar jam 4 lah, jam 4 subuh tadi. Ini sumber api belum ketahuan ya, karena titik api itu di pertengahan Gunung Sapa ini, di sampah-sampah kering ya, zona pasif itu. Perlu diketahui TPA ini udah over kapasitas, udah berumur 26 tahun, luasan TPA itu 5,5 hektar, jadi udah istilahnya overload. Kita setiap hari sampah yang masuk itu kisaran 200 sampai 220 ton setiap harinya sampah masuk dari Kota Kuningan. Ini tuh kejadian pertama kali atau gimana? Terakhir kebakaran kalau nggak salah ingat saya itu 2018. Kalau sekarang ini baru. Luas atau gimana terbilang? Mungkin agak luasan ya. Ini menurut laporan yang kami terima, kita koordinasi dengan Damkar tadi pagi dengan UPT. Kalau kejadian mungkin dari jam subuh kalau tidak salah, sekitar jam 5 subuh. Dan itu dilaporkan kepada terkait dan kita mendapatkan informasi untuk bantuan backup water supply
di pukul sekitar 6:30 dan sampai sekarang masih berlangsung. Ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri, karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun api diketahui mulai muncul dari pukul 5 dini hari dan terus membesar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda pabrik bingkai dan fiber di Jalan Lamiri, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Agustus. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, api dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Kebakaran terjadi di pabrik bingkai dan fiber di Jalan Lampiri RT 4 RW 12, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Api berkobar hebat membakar seluruh bangunan. Ratusan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar api tidak merambat ke bangunan lainnya. Jarak sumber air yang jauh serta akses masuk menuju lokasi kejadian yang sempit menjadi kendala dalam proses pemadaman. Namun api dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Ya, asal muasalnya dari makam wakaf yang di belakang itu. Dia pas posisinya ada di belakang pabrik ini. Saya lagi nonton TV di pos, pakai ada suara ledakan gitu. Lalu saya keluar, saya lihat wah api. Langsung saya narik selang pemadam itu yang dari Iblan itu. Wah, begitu sampai itu api besar udah kemana-mana itu, nggak bisa lagi udah. Itu aja. Ini yang kebakar apa, pabrik apa, Bang? Pabrik bingkai, itu fiber, karena ini kan dari plastik. Oh gitu. Iya. Saat kejadian lagi beroperasi apa tutup nih, Bang? Nutup. Sebagian nutup, kalau yang produksi itu buka. Oh, masih buka. Ya kalau produksi. Tidak terdapat korban jiwa akibat kebakaran ini, dan penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses yang lebih aman dan nyaman kini dapat dinikmati masyarakat desa Pelabuhan Talang Liak, Kabupaten Lebong. Setelah rampung dibangun 100%, jembatan perintis Garuda kini menjadi penghubung utama yang memperlancar mobilitas dan juga aktivitas warga. Jembatan perintis Garuda di Desa Pelabuhan Talang Liak, Kecamatan Pingin Kuning, Kabupaten Lebong, kini telah selesai dibangun dan mulai digunakan oleh masyarakat. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan lebar 1,5 meter menjadi akses penting bagi sekitar 350 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa. Sebelum pembangunan dilaksanakan, kerusakan jembatan lama menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat curah hujan tinggi dan debit sungai meningkat. Kehadiran jembatan baru yang telah dibangun diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah aktivitas harian warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan bersama TNI melalui Kodim 0409 Rejang Lebong. Warga pun menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terbangunnya jembatan tersebut yang dinilai memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat di wilayah Pelabuhan Talang Liak dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak TNI yang telah membantu membuat jembatan di Pelabuhan Talang Liak. Dengan adanya jembatan ini, kami masyarakat Pelabuhan Talang Liak sangat terbantu. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden telah membangun jembatan kami demi kepentingan masyarakat Desa Pelabuhan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten diamankan petugas usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan anak perempuan di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kepada bibinya.
Aksi pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Seorang oknum guru ngaji berinisial MS diamankan petugas kepolisian usai dilaporkan warga atas dugaan pencabulan terhadap muridnya yang berusia 9 tahun. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban mengalami kesakitan dan melaporkan kejadian kepada bibinya. Kasubnit 1 Unit PPA Polresta Serang Kota, Bribka Berto Fernandos mengatakan pelaku diketahui mencabuli korban sebanyak 2 kali. Aksi pertama dilakukan pada 2 Agustus pukul 5 dini hari dengan modus membangunkan korban untuk diajak jogging. Sedangkan aksi kedua dilakukan pada 5 Agustus dengan modus yang sama. Jadi awalnya Polres Serang Kota menerima serahan dari keluarga korban dan dari Polsek terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, oknum guru ngaji. Setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan, penyelidikan, lalu kita naikkan ke penyidikan. Setelah itu kita tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan penahanan. Jadi si pelaku masuk ke dalam rumah si korban jam 5:30 pagi. Si pelaku niatnya mengajak jogging, namun mungkin ada hasrat dan melihat anak korban sedang tidur, lalu si pelaku memegang tangan anak korban. Setelah memegang tangan korban, dia membawa ke dalam sarung, di dalam sarung, di alat kelaminnya disentuh oleh anak korban sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu tidak jadi jogging, lalu si pelaku pulang. Pelaku terancam dipidana pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang anggota polisi dibegal di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Motor korban dibawa lari, tubuh dan kepala korban ditusuk. Dalam waktu singkat pun petugas amankan 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan juga anak. Petugas menghadiahi timah panas kaki salah satu pelaku lantaran melarikan diri saat ditangkap. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pelaku begal yang meresahkan masyarakat Kota Palembang. Pelaku yang merupakan ayah dan anak ini Fauzi Syukri 60 tahun dan VE Itawan 36 tahun. Ditangkap setelah melakukan pembegalan terhadap seorang anggota Polri yang bertugas di bagian Pidokes Polda Sumsel. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki salah satu pelaku karena melarikan diri saat ditangkap. Aksi begal ini terjadi saat korban Aibtu Jatuto Eko Satria sedang nyambi menjadi ojek pangkalan di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Saat itu 2 orang penumpang Ferry dan kekasihnya meminta diantarkan ke kawasan Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Namun setelah berada di lokasi, korban langsung diserang pelaku Ferry dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, ayah pelaku Fauzi yang sudah menunggu di lokasi muncul dan memukul korban dengan kayu balok. Korban mengalami 4 luka tusuk di bagian perut dan kepalanya, sedangkan motor milik korban dibawa kabur pelaku. Kami menerima laporan dari salah satu anggota kami yang berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan yang telah mengalami korban pencurian dengan kekerasan. Kemudian anggota kami, tim dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan olah TKP, memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi-saksi yang ada di lokasi dan kemudian didapatkan diperoleh 2 nama sebagai pelaku pencurian dan kekerasan. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan berpura-pura menjadi penumpang. Kebetulan anggota kami ini, Aibtu J, ini selain bertugas atau berdinas di Pidokes Polda Sumatera Selatan juga nyambi menjadi tukang ojek. Pada hari itu pukul 03.00 mengantarkan para pelaku, kemudian setiba di TKP mereka melakukan pemukulan, penusukan dan juga perampasan terhadap kendaraan bermotor roda 2. Dan pada esok harinya setelah data kami dapatkan, alhamdulillah dari unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang telah mengamankan 2 pelaku dan kebetulan 2 pelaku ini
seorang bapak dan seorang anak, dan saat ini diamankan untuk proses selanjutnya. Untuk kondisi korban mengalami luka-luka, yaitu dipukul di bagian kepala belakang menggunakan kayu, dan juga mengalami luka tusuk, ada 4 lubang di bagian dada dan perut. Petugas menangkap 3 orang pelaku termasuk sang kekasih yang diduga ikut terlibat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang oknum penagih hutang ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan diduga terjadi saat pelaku bersama sejumlah orang datang menagih tunggakan kredit kendaraan. Sejumlah penagih hutang ini mendatangi rumah debitur kendaraan di perumahan Taman Villa Baru, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan para oknum penagih hutang ini guna menagih tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kreditur. Proses penagihan berujung cekcok yang diduga mengakibatkan penganiayaan terhadap kreditur. Petugas Polsek Bekasi Selatan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya seorang oknum penagih hutang yang diduga terlibat penganiayaan diamankan polisi. Kasus ini terjadi lantaran oknum penagih hutang menagih pembayaran tunggakan mobil pacar korban selama 9 bulan. Bisa saya sampaikan ya terkait kasus penganiayaan terjadi, ya, berawal kami dari pihak Polsek Bekasi Selatan menerima laporan dari masyarakat ya, melalui layanan kepolisian 110 atau layanan aduan Polres Metro Bekasi Kota yang di sebuah rumah ya, di Taman Villa Baru Pekayon. Dengan menerima laporan aduan dari masyarakat tersebut, ya, lalu anggota kami dipimpin Kanit Reskrim, ya, beserta piket fungsi yang lain langsung meluncur ke lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada bagian tangan. Polisi turut mengamankan rekaman CCTV, kursi besi berwarna hitam yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan, serta hasil visum et repertum korban. Petugas tidak membenarkan proses penagihan hutang dilakukan dengan cara kekerasan. Saat ini kasus ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap sindikat penculikan dan pemerasan dengan modus grebek prostitusi online di Kabupaten Lampung Timur. 8 orang pelaku berhasil diamankan, termasuk 1 pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi. Tim Tekop 308 Satreskrim Polres Lampung Timur mengamankan 8 orang yang diduga terlibat sindikat penculikan dan pemerasan di wilayah Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. 8 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA, DN, ND, SADO, YNWT, dan SR. Dalam komplotan ini, 3 pelaku merupakan anak di bawah umur dan 3 pelaku berjenis kelamin perempuan. Penangkapan dilakukan usai terdapat laporan seorang warga yang menjadi korban penculikan dan pemerasan. Aksi ini dilakukan para pelaku dengan modus menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, para pelaku langsung menjebaknya dengan mengaku sebagai polisi dan warga setempat. Korban kemudian diancam akan diproses secara hukum dan dimintai sejumlah uang agar dapat dilepaskan. Dari hasil penyelidikan, aksi serupa diduga telah dilakukan para pelaku terhadap sejumlah korban dan menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Untuk awal mulanya ini berawal dari laporan masyarakat. Tim masyarakatnya ini melapor ke Polsek Mataram Baru atas dugaan tindak pidana pemerasan. Untuk kronologinya itu korban dan pelapor ini bertemu awalnya melalui aplikasi chat. Kemudian saat bertemu, pelaku lainnya ini datang dan modus operandinya ini ada yang berperan sebagai polisi dan juga warga setempat. Kemudian dari situ disertai dengan ancaman kekerasan dan pelaku ini meminta uang tebusan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk kasus ini, untuk pelakunya itu ada 9 orang dan 3 diantaranya adalah masih anak-anak di bawah 18 tahun dan juga 6 diantaranya sudah dewasa, 1-nya masih DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Petugas masih memburu 1 pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Viral di media sosial, mobil menabrak dan menyeret pengendara sepeda motor sejauh ratusan meter di kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga aksi ini dilatari dugaan pelecehan seksual sesama jenis. Aksi kejar-kejaran pengendara sepeda motor dan mobil ini viral di media sosial. Pengemudi mobil tidak menghiraukan kejaran pengendara motor dan tancap gas. Bahkan pengendara sepeda motor terseret sejauh ratusan meter saat berupaya menghadang laju mobil. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat sore lalu. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Fauzi Saleh mengatakan, diduga aksi ini dilatar belakangi pelecehan seksual sesama jenis yang terjadi antara keduanya. Di hadapan polisi, pengemudi mobil Darmadi 58 tahun mengaku dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada Arif pengendara sepeda motor. Hendak dihakimi saat dituduh pengendara mobil lalu melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dan pelapor juga istirahat di situ bersama terlapor. Jaraknya kurang lebih 1 meteran lah. Nah, ternyata setelah bangun, terlapor ini celananya sudah terbuka. Jadi oleh karena itu terlapor marah dengan pelapor, kemudian terjadi keributan. Sehingga terlapor menghubungi keluarganya dan mengejar pelapor yang mengendarai kendaraan Avanza. Itu awal mula kejadiannya Bang ya? Jadi bukan laka lantas Bang ya? Bukan. Jadi karena cekcok itu kemudian motor terlapor menghadang kendaraan pelapor sehingga pelapor panik dan menggeret motor tersebut. Atas kejadian ini, pengemudi mobil melaporkan aksi pengerusakan mobil dan tempat tinggal ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Sementara pengendara sepeda motor tengah dicari petugas guna kepentingan penyidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah seorang perempuan yang merupakan pengunjung konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara menantang penonton lain untuk membaca surat Al-Quran dengan berhadiah minuman keras. Videonya pun viral di media sosial dan dikecam masyarakat karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Beredar video viral di salah satu booth minuman keras di Festival Music Sound Project yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan berhadiahkan minuman keras. Bahkan terekam juga salah satu penonton yang berhasil melafalkan surat Ad-Duha hingga banyak yang bersorak gembira usai penonton tersebut mendapatkan miras sebagai hadiahnya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di booth Newport dalam festival musik tersebut. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut, juga melakukan pemeriksaan terhadap video yang beredar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polres Garut, Jawa Barat mengungkap puluhan jaringan narkoba. Petugas menyita barang bukti narkoba hampir 1 miliar. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis baru berbentuk cairan parfum. Sebanyak 28 orang pengedar narkoba berbagai jenis berhasil diringkus jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Dari 28 pelaku terbagi menjadi 20 jaringan berbeda, di antaranya jaringan pengedar pil setan, sabu, tembakau sintetis, dan psikotropika. Petugas juga menemukan narkoba jenis baru, yanggu berbentuk cairan parfum. Bahan kimia ini diproduksi pengedar lokal di laboratorium rumahan dengan omset 250 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Jumlah total barang bukti yang berhasil disita yaitu 9.897 butir pil setan, sabu seberat 195 gram, tembakau sintes seberat 687 gram, dan 250 ml narkoba cair. Setidaknya telah mengungkap sejumlah 20 kasus, 20 perkara
terkait dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan juga Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan 20 perkara tersebut, setidaknya berhasil diamankan 28 tersangka, yang mana dari 28 tersangka saat ini yang bisa kami hadirkan, ini 1 diantaranya adalah wanita dan 27 diantaranya laki-laki dan seluruhnya dewasa. Dalam penangkapan upaya proses ini, Sat Narkoba dari 28 tersangka tidak ada satupun yang residivis, sehingga ini adalah tersangka baru yang berhasil diamankan. Para pelaku terancam hukuman berbeda. Untuk pengedar pil setan dikenakan Undang-Undang Kesehatan, sementara untuk pelaku yang berkaitan narkoba dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Petugas melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan peredaran narkoba ini. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal yang dikirim tanpa pita cukai di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang ilegal tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Bea Cukai berhasil mengungkap penyelundupan 8,96 juta batang rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut ditahan karena tidak menggunakan atau dilengkapi dengan pita cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengatakan, barang ilegal itu dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum menyeberang ke Sumatera melalui jalur laut. Adapun operasi dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai pengiriman rokok ilegal. Kemudian dalam operasi ditemukan 2 kontainer yang berisi pipa dan baja ringan. Namun setelah dipindai ditemukan muatan berupa susunan karton yang mencurigakan dengan berisi rokok ilegal. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai. Ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan pita cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam 2 kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi ya yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api. Ya, dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi 2 kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiado, Simpo TV melaporkan. Abu vulkanik Gunung Etna ganggu penerbangan di Catania. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan ruang redaksi informasi. Kami lanjutkan pemirsa, di mana Gunung Etna di Sisilia, Italia kembali erupsi dan memuntahkan kolom abu vulkanik ke udara. Material vulkanik terbawa angin menuju pemukiman di sekitar gunung, sementara abu vulkanik juga mengganggu operasional bandara Catania. Rekaman dari dalam pesawat memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah Gunung Etna. Semburan terlihat kontras dengan langit di atas wilayah Sisilia. Angin membawa abu dan material vulkanik menuju sejumlah permukiman di lereng gunung. Abu serta serpihan kecil batu vulkanik juga dilaporkan berjatuhan di kawasan sekitar Etna. Aktivitas terbaru ini terjadi setelah Gunung Etna mengalami erupsi selama beberapa hari. Sejumlah aktivitas vulkanik berupa emisi abu dan semburan lava dilaporkan terjadi di gunung api tersebut. Abu vulkanik sebelumnya telah mengganggu operasional bandara Catania Fontana Rossa pada hari Senin waktu setempat. Gangguan berlanjut pada hari Selasa ketika penerbangan kedatangan kembali dihentikan sementara. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas erupsi, termasuk perubahan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Catania diimbau memeriksa status penerbangan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Gunung Etna merupakan salah satu gunung api paling aktif di Eropa. Aktivitas vulkaniknya yang berulang kali terjadi menjadi tantangan bagi warga di sekitar gunung, sekaligus dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan di Sisilia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris pada Selasa lalu. Kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menutup sementara 2 landasan pacu bandara. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, 2 landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda sebagian kawasan New Forest di Hampshire, Inggris. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang telah menghanguskan sekitar 1 km persegi lahan headland. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan hamparan lahan headland yang hangus dengan asap masih mengepul dari tanah yang membara. Kebakaran bermula di dekat Jalan Raya A31 pada hari Minggu setelah sebuah kendaraan terbakar. Api kemudian menyebar dari median jalan ke lahan headland di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di medan yang kering dan sulit dijangkau. Hingga hari Selasa waktu setempat, petugas masih menangani sejumlah titik api yang tersisa.
Meski demikian, petugas menyatakan penyebaran api telah berhasil dikendalikan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan pada Jalan Raya A31 termasuk permukaan jalan, pembatas keselamatan, dan pagar pembatas kawasan. Tumpahan minyak dari kendaraan yang terbakar turut menambah pekerjaan pembersihan di lokasi. Lahan headland yang terdampak merupakan kawasan yang mendapat perlindungan internasional dan jadi habitat berbagai satwa langka, di antaranya burung Dartford Warbler, Niger, serta 6 spesies reptil asli Inggris. Otoritas Taman Nasional New Forest memperingatkan sejumlah area yang terdampak dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun untuk kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kumpulan sampah yang terbawa dari Teluk Manila menutupi saluran air dan sebagian wilayah pesisir di kota Paranaque, Filipina. Hujan monsun barat daya yang deras mendorong sebagian puing dan sampah kembali ke daratan hingga memenuhi kawasan Baklaran. Kumpulan sampah plastik, bahan styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya terlihat menumpuk di kawasan pesisir pantai. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk. Sejumlah pekerja juga terlihat menyusuri tumpukan puing untuk membersihkan saluran air yang tersumbat. Sampah tersebut menumpuk setelah hujan monsun barat daya yang lebat mendorong sampah dari Teluk Manila kembali ke saluran air dan sepanjang garis pantai Baklaran. Kondisi ini menyebabkan saluran air tersumbat dan menambah beban pembersihan di wilayah tersebut. Pilipino talaga, wala. Kahit anong sabihin mo, hindi nila susundin yan. Konti lang ang sumusunod sa mga tapon nila yan sa ang tinatapon nila yan talaga yan dyan Iba't ibang lugar yan, nanggaling dito na napunta. Pihak berwenang terus melakukan operasi pembersihan dan pengerukan di sejumlah titik yang terdampak. Petugas dikerahkan untuk mengangkat sampah dan membuka kembali saluran air yang tertutup. Sementara itu, pemerintah setempat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kanal maupun badan air lainnya karena sampah dapat terbawa arus dan kembali ke permukiman saat hujan deras melanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol Ceuta membangun kem-kem darurat di sepanjang pantai setelah pusat penerimaan migran kesulitan menangani lonjakan migrasi terbaru. Kondisi tersebut membuat para migran terpaksa bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Para migran terlihat membangun tempat berlindung dari ranting, daun, dan kardus di sepanjang pantai Benitas. Sebagian terlihat beristirahat di bawah pohon dan tempat berteduh darurat, sementara yang lain menyiapkan makanan di sepanjang garis pantai. Seorang migran Maroko bernama Nizar mengaku tiba di Ceuta 3 hari sebelum lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah Spanyol tersebut. Ia mengatakan warga setempat awalnya memberikan makanan dan pakaian, namun sikap tersebut berubah setelah gelombang migran dalam jumlah besar tiba. دخلنا الهجمه قبل 3 ايام كانوا يعاملونا الناس مزيان كيعطيونا الماكله عطاونا حوايج قالوا لنا نتوما نعسوا هنايا تنشوفوا شنو غيديروا معاكم ابري من جات الهجمه دخلوا نهار الخميس صافي في الشبك شبكات ترونات علينا هنا قضيه سدوا علينا المحلات الماكله والو العسكر تيضرب فينا بوليسيه جا كتشري علينا وكان العسكر الاغلبيه كان اللي كيشد الدراري ديالنا كاين اللي مات شحال من واحد الدراري ديالنا ماتوا كاين اللي تغتصب دري صغير تغتصب واش دراري صغار تغتصبوا البنات كذلك في الجبل تغتصبوا وحده دابا رانا شويه حاليا دابا اللي عارفين حنايا ماتوا 2 بنات. Nizar menambahkan, para migran memilih bertahan di pantai karena menganggap lokasi tersebut lebih aman dibandingkan pegunungan. Di pegunungan, mereka mengaku harus menghindari petugas keamanan dan drone. Sementara itu, para migran lain di pantai harus bertahan dengan makanan dan perlindungan yang terbatas dari terik matahari. Mereka juga belum mengetahui kemana akan pergi selanjutnya. يقولوا غير رجعونا ما عرفنا شنو غيديروا معانا دابا في هذه الساعه كنشوفوا اخويا شنو غادي يديروا معانا الدراري صحابي راه كاين اللي بقاو كاين اللي خرج كاين اللي جا الجوع خرج بحالو ما حتى الحوايج انت كتشوف ما عندنا ما نلبسوا دابا في هذه الساعه حنا اخويا انا معذبين ولا اله الا الله كنتمناو من الدوله الاسبانيه دير معنا شي حل حنا راه باغيين نطلعوا نخدموا داك البلاد فهمتيني. Jose Miguel Morales, Kepala Federasi Shore Achoke mengatakan, sejumlah anak migran yang tidur di jalanan telah mengalami kekerasan dan serangan.
Lebih dari 1.300 anak migran kini telah terdaftar dalam sistem penerimaan di Ceuta, jauh melampaui kapasitas fasilitas yang sebelumnya dirancang untuk menampung jumlah yang lebih kecil. Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Mediterania yang berbatasan dengan Maroko, menjadi pusat krisis migrasi besar setelah lebih dari 70.000 orang menyeberang ke wilayah tersebut pada akhir Juli. Sebagian besar migran disebut telah kembali ke Maroko, namun jumlah yang masih berada di Ceuta belum dipastikan oleh otoritas tempat. Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menyebut pada Senin lalu diperkirakan antara 8.000 hingga 11.000 migran masih berada di kota tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga mengikuti pawai Tiranga di Mumbai, India menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 15 Agustus. Para peserta membawa bendera nasional raksasa sambil menyerukan semangat patriotisme dan juga persatuan. Pawai berlangsung di sepanjang kawasan tepi laut Mumbai. Para peserta terlihat membawa bendera India berukuran besar, sementara peserta lain mengibarkan bendera kecil dan berjalan di bawah spanduk bertuliskan Nation First Tiranga Fest. Menteri Besar Maharaja Devendra Fadnavis turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salah seorang anggota partai Bharatiya Janata Party atau BJP menyebut kegiatan ini sebagai wujud semangat patriotisme. Mantan anggota militer Maneswar Modak menilai pawai tersebut juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa hormat terhadap bendera nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Harghar Tiranga yang digelar BJP untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bendera nasional India. Sementara itu, India memperingati Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus untuk menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada 1947. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga berkumpul di pantai Getares, Algeciras, Spanyol untuk mengenang para migran yang meninggal saat berupaya mencapai wilayah Spanyol. Para peserta membawa spanduk dan poster, serta menyerukan penghentian kematian di Selat Gibraltar. Mereka kemudian berjalan menuju pantai dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. La manifestación porque soy activista de los derechos humanos y me apoyo todas las causas sociales, gusta. Entonces me duele el trato que se le está dando a las personas que han cruzado. Y venimos por las personas que han muerto, que se les dignifique, y a las que están allí, pues que aquello se solucione pronto. Aksi ini digelar setelah gelombang perpindahan besar-besaran menuju Ceuta dari Maroko pada akhir Juli. Otoritas Ceuta menyebut sekitar 100 orang meninggal, sementara ribuan migran masih berada di wilayah tersebut. Para aktivis menyerukan perlindungan yang lebih baik bagi para migran, serta langkah untuk mencegah kematian di jalur perjalanan menuju Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa turun ke jalan di Sao Paulo, Brazil untuk memprotes kebijakan pendidikan pemerintah negara bagian dan menyerukan peningkatan kualitas pendidikan publik. Aksi ini pun digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pelajar. Para mahasiswa berkumpul di jalanan Sao Paulo pada Selasa waktu setempat sambil membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pendidikan Gubernur Sao Paulo Tarcísio de Freitas. Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan penolakan terhadap senator sekaligus bakal calon presiden dari sayap kanan, Flavio Bolsonaro. Sejumlah mahasiswa berjalan di samping balon raksasa menyerupai Flavio Bolsonaro. Mereka menuding Flavio dan para pendukungnya terlalu dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah seorang peserta aksi, Luna, menuding Bolsonaro dan para sekutunya berusaha menjual Brazil demi mendapatkan dukungan politik dari Amerika Serikat. Para demonstran juga menyoroti kinerja Tarcísio de Freitas dalam mengelola sektor pendidikan di Sao Paulo. Mereka menilai kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjamin pendidikan publik yang berkualitas. Berdasarkan survei Serikat Pekerja Pendidikan APOSEP yang dirilis April, mayoritas responden dari komunitas pendidikan menyatakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah negara bagian. Salah seorang demonstran lainnya, Pacu Haddad, menyebut kritik terhadap Tarcísio tidak terlepas dari sikap politik kubu Bolsonaro terhadap Amerika Serikat. Menurutnya, mahasiswa harus turun ke jalan untuk mempertahankan pendidikan publik.
sekaligus menolak kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan nasional Brasil. Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya persaingan politik menjelang pemilihan Presiden Brasil 2026. Flavio Bolsonaro disebut menjadi salah satu tokoh utama dari sayap kanan yang bersiap bertarung dalam pemilihan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.